赤いや。これ無販売だみんな。怒られる。無販 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, Wilujeng Sonten Sadayana. Jadi hari ini lagi gabut karena gak ada kerjaan. Karena tempat kerja saya ini lagi cash, atau yang teman-teman, kalau teman-teman lihat TV tahu pasti Daihatsu lagi masalah. Jadi ya begini, gak ada kerjaan, mesin semua stop. Kalau yang dari yayasan, dari LPK diliburin, kontrak-kontrak orang Jepangnya juga diliburin. Kami yang karyawan doang disuruh masuk, tapi ya masuk juga nggak ngapa-ngapain, bingung. Ini kayak teman saya nih, Agus Purnomo. Ya, lagi ngapain Mas Agus? Saking bingungnya gak ada kerjaan. Jadi begini, nyari-nyari kerjaan sendiri. Apakah dilap-lapin. Udah habis kerjaan, udah hampir 1,5 bulan. 2 bulan ya, Januari Februari sekarang ya. 2 bulan stop. Kalau ini jenis mesin machining Kako. Kalau yang sampingnya die casting. Sama sekali tidak ada pergerakan. Ini judulnya memasang filter pada pompa motor. Ini filternya. Ini kita dapat ide sendiri. Boleh gak masang ini? Ya udah boleh. Tapi kita tetap kakuning dulu sama atasan di jalur. Ketika mau ketika mau ngelakuin kerjaan apapun, tetap harus kakuning dulu ke atasan. Bos, jadi teman-teman banyak yang nanya gimana sih cara pergi ke Jepang, cara pengen kerja di Jepang itu kayak gimana sih, Gus? Beli aja katanya tiket untuk pergi ke Jepang, udah pergi ke Jepang. Ya sistemnya bukan seperti itu. Teman-teman bisa lewat LPK, yayasan-yayasan terdekat. Yang jelas harus sudah punya SO. Jadi jangan sekonyong-konyong masuk yayasan tapi ternyata jadi penipuan. Soalnya banyak juga teman-teman kita yang dari yayasan kena tipu, duit udah habis tapi nggak berangkat. Kerja di Jepang bukan hanya tenaga yang dipakai, fisik, mental, semua dipakai. Jadi kalau fisiknya lemah, mentalnya lembek, udah bunuh diri. Bukan ngedoain seperti itu teman-teman. Jadi banyak teman-teman kita, kasusnya pas tahun kemarin ada orang Indramayu yang bunuh diri di Jepang. Kenapa bisa seperti? Karena dia kena mental. Orang Jepang itu kalau ngomong udah kayak seenak mereka. Begitu teman-teman. Teman-teman, ini salah satu produk kita dibuat pembuatan barang kayak gini, dalaman mobil Daihatsu ini. Karena Daihatsunya cash, jadi semua produksi di stop. Ini nggak tahu bagian apanya dalamnya, stop, nggak ada pergerakan. Barang ini masuk ke dalam ini, aku minta teh, terus ini prosesnya, machiningnya. Kadang yang membuat tenaga kerja Indonesia atau TKI menjadi tidak kuat menghadapi dunia kerja di Jepang itu bukan karena tidak mampu, teman-teman. Namun alasan sebenarnya karena tidak mengetahui bagaimana situasi kondisi kerja yang ada di Jepang.
Karena kurangnya informasi tersebut sehingga menjadikan banyak pekerja yang akhirnya belum memiliki persiapan mental yang cukup. Padahal sebenarnya hal ini adalah sebuah hal yang penting untuk diperhatikan ketika memulai karir di luar negeri. Tantangan kerja di Jepang itu sih ya bermacam-macam ya. Agar teman-teman tidak kaget, maka mengetahui apakah kerja di Jepang berat atau tidaknya menjadi sangat penting dilakukan. Untuk bisa mengetahui berat atau tidaknya itu perlu dilakukan persiapan diri. Persiapan diri bagaimana sih? Salah satu persiapan diri yang bisa dilakukan yakni dengan mengumpulkan banyak informasi mengenai tantangan yang mungkin akan dialami. Tentu saja tantangan ini akan dialami oleh setiap pekerja. Ada banyak sekali tantangan yang harus dialami oleh para pekerja, termasuk kita yang hendak bekerja di luar negeri. Misalnya, salah satunya sudah pasti tantangan perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Nah, selain itu masih ada banyak tantangan lainnya yang kiranya harus bisa diselesaikan oleh setiap pekerja yang hendak melakukan pekerjaannya dengan aman. Karena penyesuaian masalah mengenai tantangan ini perlu diselesaikan oleh diri sendiri. Nah, teman-teman terus banyak yang nanya juga, Bang, kerja di Jepang berat gak? Tergantungnya gimana? Jadi kalau teman-teman baru lulus sekolah terus pergi ke Jepang, bekerja di Jepang, jujur saja itu berat. Karena yang dibutuhkan itu gak cuma tenaga doang, tetapi misi, fisik, mental, dan juga pengalaman bekerja. Ya beratnya karena perbedaan budaya, bahasa dengan orang Jepang sendiri. Jadi ya kalau bisa sebelum berangkat kerja ke Jepang minimal ada pengalaman kerja di Indonesia setahun atau 2 tahun bekerja. Biar ada tahulah dunia lapangan kerja itu seperti apa. Jadi tidak kaget nanti setelah teman-teman terjun ke lapangan kerja, apalagi belum punya pengalaman sama sekali. Nah, ini salah satu bahan baku aluminiumnya di dalam. Ini setiap habis selesai bekerja dibersihkan sama dia, kerak-keraknya. Jadi bahan baku mesin itu aluminium, dalaman mesin. Kita lihat dari depan. Nah, ini mesinnya die casting. Ini bahan bakunya aluminium. Pada situ Mahmud. Makan. Kuliah. Otonas itu. Menunya seperti ini, menu makan di Jepang di kerjaan saya. Ada daging ayam, nasi merah, terus ini teh apel. Aki-aki kaget lihat cabai kita merah banget. Korewa butaniku desu ne. これは豚かな多分ね。 ね、 確か。 oishii desu. Oishii desu ka? 美味しいです。食べられないね。 Taberarenai, 食べられない kedo tabeta koto ga 食べた arimasu. ことある。これあかんや。これムハンマドに言う。 Okurareru. ムハンマドに怒られるね。ムハンマド怒るね。 Ne. そうだね。ビーフな？違う。ほんま。豚じゃないねんて。 Gus menunya kare. Enak gak Gus? Gus kemarin ada yang komen di channel gua. Katanya apa? Bisa apa Mas? Bisa apa Bang? Kensusei. Kata gua gitu kan. Kensusei. Oh masih kohai. Kirain udah senpai. Katanya gitu. Nih teman-teman, kita mah pisahnya doang Kensusei kalau harus sombong mah ya.
Kalau harus sombong mah pisahnya doang kan susah. Tapi pekerjaan mah lebih dari toko Tegino. Kalau Ken Susai itu dari nol sama sekali, belum ada pengalaman sama sekali lah kerja di casting di pabrik. Terjun ke sini itu ya pisahnya doang Ken Susai. Tapi kalau kita itu apa-apa dipegang di sini. Malahan? Hah? Bukan yang susah kita mau. Iya. Intra company. Nah, iya maksudnya pisahnya doang Ken Susai kan? Tapi karena kita apa? Mitra company, intra company, jadi antar perusahaan. Ya pisahnya doang Ken Susai sih. Ya gak apa-apa sih kita mau pisah Ken Susai. Yang jelas ya di sini kita apa baik dipegang. Suruh benerin ini, suruh benerin itu. Kalau harus mengacu ke skill mah lah engineering. Kalau harus mengacu ke skill, tapi karena kita antar perusahaan dinas luar, jadi ya begitulah. Gak apa-apa lah, nikmatin aja. Nah terus kemudian buat temen-temen yang ingin kerja ke Jepang, hal yang pertama yang harus disiapkan itu bukan hanya skill, tetapi hati, mental. Karena kalau hatinya lemah, termasuk saya juga gini-gini hatinya ping, lemah. Lemahnya karena kalau diomelin dikit udah langsung kepikiran. Orang Jepang kan ya gitu, dikit-dikit ngomel, suaranya kenceng, itu udah biasa. Apalagi ke orang asing, orang-orang asing, orang Ken Susai dari warga negara asing lah. Udah hal seperti itu udah sering ditemukan di sini. Harus sabar aja lah. Mau gimana lagi, jauh-jauh kita merantau untuk keluarga gitu. Kemudian Jepang itu terkenal orang-orangnya suka bullying. Pernah ada YouTuber terkenal Neo Japan kan gitu, sama atasannya dibully, sama teman kerjanya dibully, terus-terusan dibully katanya. Sampai-sampai dia lapor ke atasannya saking sakit hatinya. Di sini juga dulunya seperti itu, sering ngebully, sering ya ngeremehin lah. Padahal orang Jepang gak pinter-pinter banget sih, sama aja manusia namanya juga. Nah karena senpai kita yang dulu ada yang ngelawan sampai supervisornya dikejar pakai bikin besi panjang terus dikejar sampai lari. Nah dari kejadian itu, jadi orang-orang yang di sini, orang Jepang yang di sini, yang kerja di sini di tempat saya, kayak yang nggak ada sih, ya nggak pernah bully kayak gitu. Udah tahu kali, udah tahu sifat orang Indonesia seperti apa. Ya lawan aja sih. Kalau misalkan dibully mah udah aja, lawan aja. Kalau kita bener mah. Banyak teman-teman saya yang dari Indonesia yang ingin ikut bekerja di Jepang. Alasannya ada yang karena gajinya tinggi, kesempatan jalan-jalan, atau melatih profesionalitas. Nah, berbicara soal profesionalitas, kerja di Jepang adalah keputusan yang tepat. Mereka sangat terkenal dengan kedisiplinannya, maka jangan heran orang-orang yang kembali dari sini sangat menghargai waktu, loyalitas, serta kerja keras. Ada banyak hal yang perlu disiapkan kalau ingin bekerja di Jepang. Kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang sudah pasti harus dimiliki. Tidak banyak warga Jepang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik, meskipun bahasa ini adalah bahasa internasional. Selain bahasa, ada persiapan lainnya yang harus disiapkan. Di tengah populernya budaya kerja keras mereka, justru Jepang kini mengalami krisis tenaga kerja dari warga aslinya. Faktor utamanya karena tingkat kematian warganya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahirannya. Maka
Tak heran apabila pemerintah Jepang membuka kesempatan kerja di Jepang bagi warga asing selebar-lebarnya. Mengenai budaya kerja di Jepang, kerja keras adalah stempel utama yang melekat pada para pekerja di Jepang. Namun, ironisnya, budaya kerja keras di Jepang kerap membuat mereka lupa untuk bersosialisasi dan istirahat. Maka, tak heran tingkat stres, bunuh diri, serta kecelakaan kerja di sini cukup tinggi. Solusinya adalah mengendalikan jam kerja agar tercipta keseimbangan kehidupan kerja. Nah, kemarin ada yang nanya di dalam kolom komentar, "Bang, kerja di Jepang enak gak sih?" Hidup di Jepang itu emang enak, tetapi kerja di Jepang, jujur saja, saya ngerasa enggak. Sebenarnya kalau dibanding-banding, load pekerjaan satu orang pekerja di Jepang itu bisa dibilang lebih besar daripada di Indonesia. Selain itu, kalian bisa dipaksa lembur, atau mungkin kalian juga bisa dimarahin karena kemampuan Jepang kalian yang masih bla-bla-bla. Ditambah lagi, marahnya atasan di Jepang bisa lebih parah loh. Seriusan. So, kalau mental kalian gak kuat, saya saranin kalian buat urungkan niat kalian buat bekerja di Jepang. Mantengin mental dan kemampuan bahasa kalian terlebih dahulu aja, sehingga ketika kerja di Jepang bisa lebih baik dan tidak dikit-dikit diomelin. Yos. Sebagai penutup, mungkin kalian ngerasa saya ngehalang-halangi niat kalian untuk kerja di Jepang. Tapi memang ini kenyataan yang akan kalian hadapi setelah kalian bekerja di Jepang. Semoga kalian dapat kerjaan di Jepang yang bagus, gaji yang besar, dan punya atasan yang baik-baik dan sayang sama kalian. Sukare sama desa. Jadi hujan besar guys. Sama desa. Hujanan. Nah, Coba nengok lisan. ini 8 kemarin sampai jam 8 tahun udah sampai jam. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't